siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Oci di sini. Anak-anak pasti semuanya sehat-sehat dan tentu anak-anak happy-happy semuanya. Nah, Ibu Oci akan mengajak anak-anak untuk ibadat sekolah minggu di sini. Anak-anak mau ikutin Ibu? Oke, kalau begitu Ibu Oci akan bacakan dulu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Siap ya, dengerin ya Ibu Oci baca ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia setelah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan. Anak-anak siap mau memuji Tuhan? Tapi anak-anak, Ibu Oci gak sendiri. Ibu Oci punya teman. Ada Kakak Kristi yang mau menemani anak-anak bernyanyi memuji Tuhan. Ibu Oci panggil ya, Kakak Kristi. Hai semuanya. Halo, sekarang Kak Kristi kita mau menyanyi ya. Iya Bu. Mau menyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. Oke, anak-anak di rumah siap mau memuji Tuhan? Ya, siap ya. Musik. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kak Kristi, sekarang kita mau berdoa ya. Iya. Yuk anak-anak kita berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Ibu Oci punya tamu loh. Tamunya mau bernyanyi di sini bersama Ibu Oci dan Kak Kristi. Kita panggil ya, tamunya siapa? Anak-anak mau tahu? Pak Edi. Hah, tamunya hilang. Pak Edi. Pak Edi. Hah, anak-anak, tamunya hilang juga. Kita panggil ya sekali lagi, Pak Edi. Oh, di sini. Iya, halo Pak Edi. Halo Pak. Pak Edi kesini mau ngapain? Mau apa ya? Memuji Tuhan ya? Iya. Mau bernyanyi bersama? Ya. Oke, anak-anak kita mau bernyanyi bersama dengan Pak Edi dan Kak Kristi. Siap ya? Musik. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati
tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati semuanya hore. Kalau kau senang hati semuanya hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati semuanya hore. Anak-anak, tadi Pak Edi sudah menemani kita, ya. Tapi Pak Edi nggak bisa menemani kita lagi karena Pak Edi harus melanjutkan pekerjaannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita mau menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa. Amin. Hai teman-teman, aku Dompu. Aku mau mendengarkan cerita. Teman-teman mau mendengarkan firman Tuhan? Asik. Yuk kita dengar Ibu Oci mau menyampaikan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, seperti aku. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Anak-anak, lihat, Ibu Oci pegang gambar apa? Ya bener, ini adalah gambar binatang domba. Sekarang lihat lagi, Ibu Oci pegang gambar apa? Benar, ini adalah binatang kambing. Nah, domba dan kambing, mereka itu suaranya sama. Suaranya begini, mbek, mbek. Suaranya sama, tapi sifatnya berbeda. Domba dan kambing sifatnya berbeda, anak-anak. Kalau domba, dia selalu mau mendengarkan gembala. Anak-anak tahu gembala? Ya, gembala itu adalah yang menggembalakan domba dan kambing. Domba suka sekali mendengar gembala. Jadi dia gak mau jauh-jauh dari gembala. Dia selalu dekat-dekat sama gembala. Jadi dia mau mendengarkan dan taat apa kata gembala. Tapi kalau kambing, wah kambing berbeda. Dia tidak suka dekat-dekat sama gembala. Dia sukanya jauh-jauh tuh, jauh-jauh dari gembala. Makanya dia tidak mau mendengarkan apa kata gembala. Makanya domba dijadikan kurban persembahan. Pada waktu itu domba itu dijadikan kurban persembahan. Yang artinya mau menghapus dosa, mau menghapus kesusahan. Makanya domba dijadikan binatang kurban. Tapi kalau kambing tidak taat, tidak mau mendengarkan apa kata gembala. Makanya kambing tidak dijadikan binatang kurban. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga mau mendengarkan apa kata firman Tuhan dan mau melakukan apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Seperti mau menolong dan membantu sesama. Anak-anak di rumah bisa seperti domba yang mempunyai sifat yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti di rumah nih, sekarang anak-anak kan di rumah, gak boleh keluar-keluar ya. Nah, jadi anak-anak kita bisa mendengarkan apa kata firman Tuhan. Seperti nih anak-anak suka lihat kan di depan rumah anak-anak suka lewat nih bapak tukang sampah yang ngambil sampah gitu, ngambil dari rumah. Nah, anak-anak bisa bantu, bisa tolong bapak tukang sampah. Caranya kita bisa berbagi makanan kepada bapak tukang sampah. Ya, terus anak-anak juga bisa melakukan hal yang baik.
seperti mendoakan teman yang sakit. Kalau anak-anak dengar nih dari mama bahwa temannya tuh si Riki tuh sakit. Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi kita berdoa ya supaya teman kita bisa sembuh. Atau kita berdoa ketika opa atau oma yang lagi sakit. Nah, kita bisa berdoa juga kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi anak-anak bisa mengikuti sifat binatang domba yang mau mendengarkan gembalanya. Kita juga bisa mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan hal yang baik. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita bisa memperlihatkan kepada Tuhan Yesus bahwa kita bisa melakukan apa kata firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, yuk kita semua berdiri yuk. Anak-anak, yuk kita akan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Ikutin Ibu Oci ya. Saya mau menjadi anak Tuhan yang taat, baik hati dan suka berbagi pada yang membutuhkan. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Saya mau menjadi anak Tuhan yang taat, baik hati dan suka berbagi pada yang membutuhkan. Yes, yes, yes. Nah, sekarang anak-anak ada ayat hafalannya juga. Dengarkan ya, Ibu Oci bacakan. Dari Matius 25 ayat 34b. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Sekali lagi ya. Matius 25 ayat 34b. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Anak-anak bisa bilang ke mama dan papa untuk mengumpulkan persembahan melalui aplikasi yang ada di bawah ini. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar berguna untuk teman-teman kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Anak-anak, ini domba buatan Ibu Oci. Anak-anak di rumah bisa membuat domba seperti ini. Anak-anak, kita mau menutup ibadat ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Kristi. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami melakukan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong selalu ajarkan kami agar kami bisa menjadi domba yang selalu mengikuti perkataan Tuhan Yesus dan ajaran-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati juga agar anak-anak semua bisa sehat selalu, agar kami bisa bersama-sama melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oh